Nah kalau dari ceritanya Adi, itu kan hampir sama dengan kasus yang dulu pernah kita bahas waktu Adi di Taylor, salah satu pencari kerja di grupnya HR. Iya, Iya. gitu Pak. Iya benar. Iya kan? Benar Pak. Jadi itu di dalam satu grup, kalau waktu itu kalau nggak salah ceritanya Adi, dalam satu grup WhatsApp ya. Iya WhatsApp Pak. WhatsApp itu biasa toh sesama anggota grup untuk memberikan pendapat, baik pendapat itu yang mendukung atau tidak mendukung, itu kan hal yang biasa, lumrah. Nah ini ternyata ada seorang anggota grup yang tidak terima ya waktu itu. Tidak terima, dan dia tidak terima karena perlakuannya dia sendiri, yang dia sebenarnya tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh salah satu rekruter. Iya benar Pak. Nah, ada itu kayak gitu. Nah dia ngelawan si rekruter ini dengan ngomong di mana-mana. Nah hal seperti itu ya sekali lagi salah satunya adalah karena ketidakdewasaan. Sehingga pada saat ada hal seperti itu, wah, ngomong kemana-mana. Padahal kalau ditelusuri kejadiannya, ya dia sendiri ternyata yang menyebabkan dia waktu itu. Iya. Singkat cerita tuh gini Mas, dia itu kan ada wawancara, tapi dianya lupa ya Pak ya. Dianya itu lupa kalau udah lamar ke situ. Nah terus akhirnya kok kayaknya meragukan ya si yang pencari kerja itu tadi bilang kayak gitu. Nah maksudnya lah kamu udah masukin, terus Basan dipanggil wawancara nggak datang, boro-boro nggak datang. Kemudiannya aja malah meragukan si HR-nya, masa emailnya Gmail kayak gini loh. Kan ya kalau kita pikir-pikir loh ya, itu kan cuman media ya Pak ya. Kalau aku pikir loh ya, itu cuman media. Kalaupun PT-nya kamu cari, tempat kerjanya dicari ada, kan ya wis. Oke. Lah kan sebelumnya kamu juga udah ngelamar ke situ. Nah makanya beberapa HR itu ada yang sebenarnya kayak meragukan kamu itu maunya niat kerja apa enggak kayak gitu. Karena nah kan maksudnya kalau udah ngelamar ya udah yakin gitu kan. Terus nextnya aku juga aneh, di CV-nya dia kan dia nge-share CV ke semua grup ya Pak ya. Kawan juga ngerti itu, nge-share ke semua grup. Nah ini kok aneh, ada ini kok sekolahnya 3 tahun kalau nggak salah. Itu waktu itu yang dikomentari Adi adalah masa studinya. Masa studi. Ya, masa studinya. Termasuk yang dikomentari oleh salah satu rekruternya adalah masa studinya. Banyak yang juga bertanya, terus kayak maksudnya loh, kamu kok S1? Kalau nggak salah tuh S1 ya Pak? S1 kok nggak ada 4 tahun gitu. Kamu kuliah di mana? Kan sesuatu yang harusnya 4 tahun jadi 3 tahunnya, berarti kan anggapannya itu kan pinter gitu loh. Rekruter tuh sebenarnya ada yang sampai PC aku, padahal aku juga bukan rekruter. Saking maksudnya tanya, Mas ini anak kok bisa 3 tahun ya Mas ya, dia kuliah di mana ya gini. Maksudnya kan kalau pinter kita bisa gali atau gimana gitulah, normalnya rekruter gitu. Tapi dianya malah nyolot. Apa urusan lu gini dengan... Ya karena dikomentari masa studinya itu dia merasa dalam tanda petik itu kayak dikuliti, kayak tidak dipercaya. Gitu. Lah kalau emang dia nggak apa-apa kan ya harusnya diceritain aja sih. Misalnya aku akselerasi karena jalur prestasi bla bla bla. Betul. Iya. Bukan malah melakukan sesuatu yang destruktif. Benar. Setelah itu tak laporin admin dan beberapa HR juga, akhirnya di-kick dari grup. Dan selesai. Nggak ada kabar. Masalahnya dia tuh sampai DM ke beberapa rekruter. Beberapa rekruter yang harusnya cuma tanya, loh kok bisa Mas, gimana ceritanya, gini-gini. Cuma tanya, itu dimaki-maki pakai bahasa daerah. Nah kitanya kan kayak, ini apaan? Terus ada yang tahu, rekruter ada kebetulan yang satu daerah asal ya, ngerti bahasanya. Waduh itu kasar banget itu, nggak usah lah tak obrolin ke sini kayak gitu. Itu sangat disayangkan sekali sih sebenarnya. Dia kan butuh kerja, padahal itu di tempat yang tepat ya Pak. Kalau menurutku loh, aku tuh masuk ke situ, waduh HR semua kira, master gitu. Ya itu sih serba-serbi. Dinamika dunia rekrutmen ini salah satunya adalah begitu, fenomenanya seperti itu. Dari sisi rekruter sendiri
kalau kita lihat di beberapa aplikasi rekrutmen, itu kan juga ada, dan tidak sedikit kandidat-kandidat yang ngomel-ngomel. Iya kan, merasa di ghosting, katanya 2 minggu, ternyata setelah 2 minggu nggak ada kabar, gitu kan. Makanya saya dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan kepada teman-teman rekruter, kalau memang tidak cocok, luangkan waktu untuk memberikan jawaban kepada si pencari kerja gitu. Ya itu kan etika ya, kita ngomong etika ya. Kalau misalnya si rekruter diperlakukan seperti itu sama pencari kerjanya, dia juga pasti akan marah-marah. Sudah dipanggil nggak datang, iya kan? Sudah diproses, ditawari panggil lagi nggak datang, kan juga pasti marah-marah. Makanya sekali lagi bahwa etika ini menjadi sesuatu yang patutlah untuk dipahami oleh kedua belah pihak, karena sama-sama butuhnya gitu. Si pencari kerja ini butuh pekerjaan, si pemberi kerja ya butuh pekerja. Ikatan emosional malah jadi emosi. Ya, menjadi emosi. Mungkin bisa gini Pak, mungkin kalau misalkan terang-terangan ngomong, maaf ya, kurang cocok kita. Mungkin ada sisi apa nih ya, istilah kalau Dari menyampaikan si terang-terangan pencari itu kerja, kayak terlalu nggak menyakitkan terima mungkin ya. bagaimana gitu mungkin. Akhirnya Jadi gini, timbul budaya seperti itu. ya mungkin itu terjadi. Bisa karena itu, bisa karena lainnya. Paling tidak, karena ini adalah sebuah komitmen pada saat kita melakukan proses rekrutmen, itu kan ada komitmen yang sedang kita bangun di antara kedua belah pihak. Apapun komitmennya, ini patut kita selesaikan. Sekarang kalau misalnya kita menggunakan aplikasi rekrutmen, pada saat kita submit data kita, begitu tidak sesuai dengan kriteria langsung dijawab, kan? Iya sih, benar Iya kan? Pak, benar. Iya. Wawan, Ngalami sih, Pak. requirement yang Anda butuhkan untuk saat ini belum sesuai dengan kebutuhan kami. Tapi, nah biasanya penutupnya ini menarik. Tapi jangan khawatir, data Anda tetap berada di database kami. Kami pergunakan untuk keperluan yang sesuai dengan kebutuhan kami pada saat berikutnya. Nah, itu kan menarik. Dan itu memberikan satu kepastian kan, kepada pencari kerja bahwa walaupun ditolak, tapi ada sebuah kepastian. Tapi dikasih harapan doang nggak sih Pak? Kebanyakan begitu. Tapi seenggak-enggaknya ini ya, apa maksudnya Halus. Halus, ya. lebih halus. Ada solusi Iya, gitu. dalam tanda petik gaya-gaya bule kan begitu. Betul. Iya kan? Oh iya benar Iya kan? benar. Ono Ya, gitu loh. Nah, kita budaya timurnya itu masih kita junjung tinggi. Gak cocok, jano gak tersinggung, meneng. Nah, itu Pak. Itu. Iya. Betul. Nah, itu kan dari sisi recruiter ya Pak ya. Mm-mm. Kalau dari sisi pencari kerja gitu Pak, misalnya biar wis aku enteng lah, karena aku nggak usah mikir mau dikabarin atau enggak kayak gitu. Gimana Pak? Maksudnya kan gini, ada pernah temen gitu cerita, ini aku nunggu kayak kemarin kayak pasti gitu ngobrolin gaji, tapi kok sampai sekarang belum. Iya, betul. Nah kayak gitu, nanti aku ngelamar ya apa maksudnya bakalan nanti kepanggil sini, kepanggil situ kan ya aku juga bingung kayak gitu kan. Iya. Ada tuh Pak fenomena kayak Banyak sekali. itu. Gimana Pak kalau menurut Pak? Kalau seperti itu, saran saya adalah dalam setiap tahapan berikan follow up atau tanggapan kepada rekruter. Contoh nih, kalau kita ngelamar via email, Oke. ya kita ngelamar via email, panggilan juga katakanlah panggilan tes tulis misalnya via email juga. Setelah tes tulis, maksimal keesokan harinya kirim email ke rekruternya. Hai rekruter, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengikuti tes tulis begini-begini. Saya berharap bahwa saya bisa lanjut setelah tes tulis ini. Oke. Mohon bantuan atau kita minta di penutupnya itu rekruter itu bisa mengabari kita di proses selanjutnya. Follow up berarti ya Pak. Follow up. Jadi kita
seperti tadi aku bilang bahwa ini kan sedang membangun komitmen, Ikatan emosional. ikatan emosional. Walaupun ini tidak menjamin, tapi paling tidak kita mengingatkan kepada rekruter. Dan jangan lupa bahwa sikap seperti itu bisa menjadi nilai plus bagi rekruter. Oke. Oh, orang ini Proaktif gitu. proaktif dan sebagainya begitu. Itu bisa menambah value kita. Dan yang paling utama adalah pada saat kita memang dalam tanda petik di ghosting gitu ya, Oke. sama rekruternya, kita udah siap. Karena kita sudah menyiapkan diri kita untuk ya seandainya tidak berhasil, ya udah. mungkin belum rezekiku. Tapi kan kita sudah siapkan secara mental. Kita sudah menatap daripada kita menempatkan harapan kita di depan gitu. Oh iya, seperti tadi Adi bilang, wah ini mau ngomongi kok wawancaramu 5 jam. Iya kok sembarang ditakokno gitu kan. Iya apa ini? Iya. Semua ditanyakan gitu loh. Tapi lo nggak ada kabarnya. Karena kita menempatkan harapannya ada di depan terlebih dahulu gitu. Karena 5 jam tadi. Nah, betul. Padahal tidak ada satu patokan baku yang mengatakan bahwa apabila wawancara memenuhi sekian menit, maka akan diterima. Enggak kan? Betul. Gitu loh. Iya kan? Di wawancara pun juga nggak ada patokan ya Pak ya. Enggak ada. Iya, ya. Router. Bagaimana caranya kita bisa membangun satu impression ya, agar supaya komitmen ini benar-benar terjaga. Ya. Berarti minimal nggak diterima pun kita dikabarin gitu. Betul. Lah, ya, Dan sekali lagi ada beberapa orang yang mengharamkan untuk menghubungi rekruternya. Nanti aku dikira waduh ngoyok dan sebagainya. Kenapa harus begitu? Oke. Maksudnya dalam proses ini kita profesional. Kalau orang atau anak-anak muda sekarang bilang nggak usah baperan gitu. Ya udah kita profesional aja. Tapi ya jangan terus tiap hari diteleponi gitu loh. Ya mangkal rekruternya. Iya kan? Nah, aku tadi mau tanya itu Pak. Iya. Ini di follow up risih nggak ya? Tapi kalau cuma email, it's okay ya Pak? It's okay. Di telepon pun sebenarnya enggak. Di telepon nggak ada masalah. Selama kita juga tahu lah ya etikanya. Jangan terus sehari 3 kali kayak minum obat. Ya. Lama-lama malah jadi pacarnya. Tapi pernah nggak sih Pak nemuin fenomena kayak gitu Pak Awan? Sering. Entah dari cerita atau Pak Awan sendiri. Ngalami sering. Seriusan Pak? Serius. Ngalami sering. Dan ini posisi apa Pak kalau boleh tahu? Ngerekrut posisi apa nih? Maksudnya yang pernah kejadian lucu itu ya bukan lucu dalam artian harus ditertawakan, bukan, cuman ya menarik itu dalam tanda petik menarik. Unik kan? Ya unik gitu loh, unik. Yaitu ada seorang pelamar fresh graduate. Dia ini ingin membuktikan kepada keluarga bahwa dia bisa segera bekerja. Bisa segera bekerja ya, gitu. Makanya dia menaruh harapan besar. Oke. Wah itu nggak email, telepon. Telepon. Wah dan itu teleponnya cukup intens gitu, cukup intens. Telepon ke kantor atau ke nomor? Pertama ke kantor. Pertama ke kantor supaya tidak mengganggu ya. Tak kasih nomor handphone. Nah pada saat dapat nomor handphone, nah dia mulai menghubunginya ke handphone. Wah ini jadi merasa terganggu. Waduh. Tapi lama-lama, bersyukurnya adalah akhirnya saya bisa mengarahkan yang bersangkutan. Dan dia bisa diterima di tempat lain. Nah ini. Oh iya Pak? Iya beneran. Aduh, serius. Itu bagiannya mantep itu pasti. Tapi pertamanya ya risih Pak ya. Pastilah. Manusiawi lah ya. Manusiawi. Lo jangankan begitu. Itu orang yang sedang membangun komitmen ya antara pencari kerja dengan pemberi kerja gitu ya. Dengan anak magang gitu. Anak magang itu sempat ada yang begitu. Jadi anak magang dia begitu ngelamar magang
saya minta untuk presentasi. Oke. Presentasi apa yang dia kuasai selama dia kuliah. Berarti sebelum magang Pak ini? Iya, Kan sebelum masih magang. selama Iya, kuliah kan betul. presentasi. Oke. Jadi ibarat kata supaya diterima magang kamu presentasi dulu. Oke. Iya. Presentasinya bukan hal di luar kemampuanmu, tapi apa yang paling kamu kuasai selama kuliah. Boleh dipilih kan? Iya. Iya kan? Boleh Iya, dipilih. iya, iya, iya. Dan luar biasa apa yang terjadi? Nggak tahu apa-apa. Iya Pak. Nggak bisa presentasi. Loh. Ada kejadian. Nggak bisa presentasinya tuh, nggak bisa ngomong atau? Satu, pertama kali itu tidak bisa memilih topik. Ngeblank Pak berarti? Enggak. Jadi yang mana Pak ya? Oke. Yang harus saya presentasikan. Oh. Loh kenapa? Kok seperti itu? Dari 11 mata kuliah ini contoh ya. Dari 11 mata kuliah ini nilai saya A semua Pak. Oke. Iya kan? Iya. Berarti kan saya kuasai semua Pak. Pinter. 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 Iya kan? Ya saya bilang, pilih aja satu. Yang paling kamu kuasai. Yang paling kamu kuasai satu kan? Nggak susah. Terserah. Gitu. Suruh milih Pak. Berarti? Iya. Iya Pak. Masih tidak bisa menentukan topik. Ujung-ujungnya Iya. setelah diajak ngobrol, saya tidak berani Pak tampil di depan orang. Oh alah. Iya coba. Ayo coba. Iya. Saya pernah dalam konteks seperti itu, pernah selama 2 minggu hanya ngajari orang berpresentasi tok. Iya coba. Pernah. Dan saya selalu bilang bahwa kalau kamu ngomong ke saya tidak bisa, maka saya akan minta untuk dilakukan. Oke. Karena apa? Obatnya cuma itu. Iya kan? Betul. Contoh nih, saya minta untuk presentasi. Ternyata dia menyampaikan saya tidak bisa presentasi. Oke, enggak apa-apa. Enggak usah presentasi. Coba sekarang dalam 1 hari mulai pagi, kamu kan mengalami banyak hal. Mulai dari bangun tidur, mandi, sarapan, dan sebagainya. Coba ceritakan ke saya. Bisa nggak? Bisa. Kenapa kamu bisa? Ya karena saya nyaman. Ngomong ini kan nyaman toh. Betul. Cerita, oh makan, gini Pak, iya Pak. Ya sekarang, apa yang nyaman ini diganti isinya dengan apa yang akan dipresentasikan. Selesai. Ngomong gampangnya kan begitu. Iya kan? Gitu. Jadi misalnya nih, dulu pada saat melakukan seleksi untuk level leader, saya sediakan 5 buku. Random. Isinya random. Isinya random ya Pak? Random ya. Bukan tentang leader aja, Bukan. ya? Random. Random. Tak bagi ke 5 orang. Presentasikan. Berarti nggak bisa milih? Nggak bisa milih. Baca, presentasikan. Nah mereka kan, waduh pak gitu kan. Jawaban normal. Iya kan, gitu Jawaban kan. normal akhirnya. Satu kondisi yang normal gitu kan. Betul. Saya nggak suka eksak, dapat bukunya eksak. Langsung loro weteng. Bener nggak sih? Iya kan? Mau nggak mau ya harus belajar. Ya harus dibaca. Harus bisa meresume. Kan begitu. Nah tinggal kan kalau pemahamanku sekali lagi ini pendapat gue, tidak ada orang yang langsung ikhlas, nggak ada. Nah, Oke. Ya. Yang ada itu adalah terpaksa terlebih dahulu, ini tahap awal pasti terpaksa. Setelah terpaksa, terbiasa. Setelah terbiasa, ikhlas. baru ikhlas. Kan begitu. Berarti kan masuk terpaksa dulu. Lah terpaksa bagaimana supaya terpaksa ini menjadi biasa? Ya diciptakan alat paksanya apa? Menjadi budaya. Menarik. Balik lagi alat paksa. Iya, Bener. akhirnya. Ya bener sih Pak. Dulu eranya era industri, balik lagi ke sini era informasi. Cara ngelamar kerja aja udah beda.
Sekarang contoh real aja. Ini loh orangnya. Saksi hidupnya masih ada. Oke. Bagaimana saya, orang yang dididik di era industri ini, Ah, harus menyesuaikan diri untuk di era informasi. Ini loh orangnya. Dulu hampir tiap hari tak ributin perkara les Excel, ah. les data analisis. Itu karena apa ya? Rasa penasaran gitu loh. Bahwa ternyata kompetensi yang saya miliki pada saat saya harus bawa ke era informasi ini ada beberapa keterbatasan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kompetensi ini tidak bisa clear dalam penuangannya, dalam presentasinya, dalam apapun itu. Makanya harus ada beberapa hal yang Perlu jabret. menjembatani itu. Untuk menjembatani itu apa? Ya yang ada di dunia informasi. Ini orang yang saksi hidup ini. Kita sharing pelatihan berdua. Materi dulu, Pak. Materi dulu. Terus cari pelatihan. Cari pelatihan. Terus ini divalidasinya ya apa? Sertifikasi, Iya. Pak. Sing mana iki di oke, siap. Ini paling wes. Cari sama-sama. Tapi jalannya memang harus begitu memang. Ya mau tidak mau. Nggak mau. Karena eranya ya. Iya. Alat Kalau- paksa. Betul. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan eranya, maka yang terjadi adalah akan timbul information gap. Iya. Nah, kalau gap ini dibiarkan sampai kapanpun ya akan menjadi gap. Tambah ngegap tambah. Betul. Yang ada kan Benar. kalau mau dihilangkan itu butuh satu effort yang luar biasa. Yang ada dan itu normally ya harus dikurangi sedikit-sedikit sehingga semakin mendekat. Karena yang lumrah itu kan sekarang gini, secara aku di tengah-tengah lah. Soalnya aku dewe nih ngomong, aku menangi masa Pak Wawan, menangi masa Adi juga. Ini, Double tadi. ini mampu. Mamang. Setengah mati. Iya. Menariknya seperti generasiku kan masih ada orang sih, ya anggapannya udah wis istilah aku nggak mau. Nah, itu. Itu wis ngotak itu. Iya, betul. Nah itu yang agak susah. Padahal kalau misalkan diterus-terusin, ya ujung-ujungnya ke sisi juga orang Betul. yang punya pemikiran seperti itu. Salah satu hal yang seringkali tak sampaikan ke beberapa teman-teman, kecenderungan untuk membuat batasan-batasan. Betul. Itu yang kadang akan menyiksa diri kita sendiri gitu. Beda dengan idealis loh Pak ya. Betul. Kalau idealis sih aku merasa masih bisa ini. Katakan wis aku duwe konsep kayak ini, prinsip kayak ini, tapi iso ditempatkan pada tempatnya. Kan ada satu quote yang menarik ya. Dunia yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak semenakutkan dunia yang kita ciptakan. Iya kan? Jeru. Bener. Bener. Itu. Bener. Dunia yang diciptakan Tuhan itu tidak semenakutkan dunia yang kita ciptakan. Betul. Iya. Setuju banget aku. Berat. Dunia yang kita ciptakan nih, waduh, lebih menakutkan loh. Bener. Itu lek ngantor kudu numpak kendaraan roda 10. Padahal nggak harus begitu. Lah iya. Lah iya. Iya. Padahal Betul. Tuhan tidak mengatakan begitu kan gitu. Sesuai gua. Iya. Yang paling menakutkan kan dunia yang kita ciptakan sendiri kan gitu. Nah, itu yang selalu membuat gembok-gembok atau batasan-batasan dalam hidup kita kan begitu. Oh, kamu sudah manajer loh. Jangan makan di pinggir jalan. Wah. Ya mending makan di pinggir jalan daripada makan di tengah jalan kan gitu. Bener.
Iya kan? Bener Makan di sekali. tengah jalan yo ditabrak mobil. Iya. Masuk kate portalan di sini. Lah iya, betul. Bener. Loh, kamu sudah manajer loh. Makanya jangan pakai tangan. Masa pakai kaki gitu. Bener. Iya kan? Iya. Gitu. Menakutkan. Dunia yang kita ciptakan sendiri itu malah lebih menakutkan daripada dunia ciptaan Tuhan ya. Iya. Durung mengkolek kejeglong. Waduh, oleh Berat, kejeglong iki jan koyo wis sing paling ngono lho. Sing paling ya. Sing paling susah, sing paling aduh ngeri bos. Iya. Akhirnya drum band. Oke guys, saya rasa ngobrolnya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut di episode berikutnya. Terima kasih. See you next time.